Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Akmaludin Akbar dari kelas D Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang analisis dari judul dan latar belakang dari suatu karya ilmiah yang telah saya temukan. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan dengan objektif dan jujur, dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti yang empirik. Biasanya, karya ilmiah digunakan para peneliti untuk mendukung penelitiannya. Oleh karena itu, judul dan latar belakang memegang peranan penting dalam menarik perhatian seseorang untuk membaca lebih lanjut dari suatu karya ilmiah yang telah disajikan. Judul yang saya temukan pertama dari karya ilmiah yang pertama saya temui itu yaitu penerapan model pembelajaran experiential learning untuk meningkatkan kemampuan menulis paragraf deskriptif pada siswa kelas 7B SMP Negeri 2 Tambak Siring tahun 2018 dan memiliki kata kuncinya yaitu experiential learning, kemampuan menulis dan menulis paragraf deskriptif. Dan analisa yang saya dapatkan yaitu penggunaan kata dan kalimatnya sudah ringkas, padat dan jelas, kemudian tidak memberikan penafsiran yang beragam atau akronim. Kemudian judul ini tuh melampirkan buktinya sangat kuat yaitu memuat subjek, tempat, dan waktu penelitiannya. Di mana subjeknya itu siswa kelas 7B, tempatnya itu SMP Negeri 2 Tampak Siring, dan waktu penelitiannya itu pada tahun 2018. Kemudian jumlah kata yang digunakan dalam judul ini itu tidak lebih dari 22 kata. Kemudian komponen yang sangat penting itu saya menemukan permasalahan dan tindakan, di mana permasalahan itu saya inisialkan menjadi Y, kemudian tindakan saya inisialkan menjadi X, di mana permasalahannya itu yaitu meningkatkan kemampuan menulis paragraf deskriptif dan tindakannya itu pembelajaran experiential learning. Jadi dua komponen ini itu saling berhubungan, di mana X itu akan memberikan dampak kepada Y. Kemudian yang kedua yang saya temukan yaitu penerapan pendekatan partisipatif dalam peningkatan prestasi belajar bahasa Inggris siswa kelas 7 SMP Negeri Penyawangan, Bandung 2000. Dengan kata kunci yang saya temukan yaitu pendekatan partisipatif, peningkatan prestasi, dan belajar bahasa Inggris. Kemudian dari analisa yang saya dapatkan yaitu sama seperti yang pertama, itu penggunaan kata dan kalimatnya itu ringkas, padat dan jelas, tidak memberikan penafsiran yang beragam. Kemudian juga memuat subjek, tempat, dan waktu penelitian. Kemudian jumlah kata dalam judulnya itu juga tidak lebih dari 22 kata. Kemudian ada komponen lagi yaitu permasalahan dan tindakan. Tetapi di sini tuh permasalahannya yaitu peningkatan prestasi belajar bahasa Inggris. Sedangkan tindakannya yaitu penerapan pendekatan partisipatif. Jadi dua komponen ini itu saling berhubungan. Karena X itu akan memberikan dampak kepada Y. Dan itu yang akan menjadi pola pengembangan yang ada dalam isi karya ilmiahnya. Kemudian yang ketiga itu jenisnya agak berbeda dengan yang pertama dan kedua. Itu yang ketiga ini yaitu tentang pengaruh narkotika terhadap prestasi akademik siswa sekolah menengah umum di Semarang, dengan memiliki kata kuncinya yaitu pengaruh narkotika dan prestasi akademik. Kemudian yang dapat saya analisa dari judul ini tuh yang pertama itu judul itu sebaiknya tidak terlalu umum dan juga tidak terlalu singkat maksudnya. Kemudian yang kedua itu judul hendaknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Minimal itu judul itu 7. Kemudian judul itu tidak boleh mengandung singkatan atau akronim. Jadi untuk sekolah menengah umum itu mending seperti itu, ataupun ditambahi singkatan itu ditambahi setelah sekolah menengah umum tapi di dalam kurung SMU-nya. Kemudian judul disesuaikan dengan topik bahasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi topiknya yaitu dimana kata kuncinya yaitu pengaruh narkotika dan prestasi akademik. Kemudian sama seperti nomor 4 yaitu memilih kalimat dengan kata kunci yang pas. Kemudian penulisan karya ilmiah secara berkala. Masih ada satu judul pelengkap yaitu disebut running title. Itu judul itu jadi kalau misalnya ada kayak pengertian selanjutnya itu bisa diberi kata kurung sebagai pelengkap.
Kemudian kata-kata yang dipilih untuk judul itu sebaiknya mengambil istilah-istilah ilmiah atau yang akan menggambarkan konsep-konsepnya seperti pengaruh narkotika dan prestasi akademik. Kemudian judul itu seperti harus baru, relevan, dan menarik. Kita lihat sendiri yaitu pengaruh narkotika terhadap prestasi akademik. Itu pasti sudah hangat-hangat dibicarakan karena Indonesia sendiri itu sudah banyak yang telah menggunakan narkotika. Kemudian saya akan melanjutkan analisis saya terhadap latar belakang dari suatu karya ilmiah yang telah saya temukan. Dan latar belakang ini tuh berjudul pengaruh perpustakaan sekolah terhadap mutu pendidikan di sekolah. Jadi sebelum kita menganalisis, sebaiknya membaca teks terlebih dahulu dengan seksama. Kemudian analisis yang pertama yaitu alasan mengapa memilih judul. Jadi, judul merupakan gambaran dari suatu konsep atau kerangka dari karya tulis atau karya ilmiah ini. Jadi, judul sangat berpengaruh dalam pembahasan dalam isi konsep. Kemudian, yang kedua yaitu mengidentifikasi saling ketergantungan submasalah yang satu dengan yang lainnya. Jadi, di judul latar belakang ini itu menjelaskan bahwa adanya hubungan antara dua kata kunci, yaitu pengaruh perpustakaan dan mutu pendidikan. Jadi pengaruh perpustakaan itu kita inisialkan X, dan mutu pendidikan itu ini kita inisialkan Y. Jadi X hubungannya itu X memiliki dampak kepada Y dan saling berpengaruh sehingga nanti konsep yang akan dimunculkan atau isi dari karya ilmiah ini itu tidak lepas dari konsep atau kerangka yang telah dibuat. Kemudian alasan mengapa permasalahan perlu dibahas. Alasan itu pasti ada untuk mendukung sebuah penelitian atau karya ilmiah. Jadi alasannya itu terdapat karena sistem pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan karena adanya perkembangan zaman. Dan terdapat dicuplikan sebagai berikut. Kemudian yang ketiga yaitu analisisnya itu tentang hubungan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang ideal. Itu dijelaskan pada paragraf 2 dan 3. 2 dan 3 yang berisi tentang kebutuhan masyarakat zaman sekarang dan kenyataan yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya kontribusi utama pasalnya diangkat. Jadi maksudnya di sini itu tentang apa sih dampaknya dari yang X tadi, yaitu pengaruh perpustakaan. Jadi bisa dikembangin dalam isi dari suatu karya ilmiah tersebut. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.